Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS dan sejarah lintas minat untuk kelas 10 IPA. Yang perlu saya sampaikan pertama kali, eh, mulai hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai manusia dan sejarah, di mana kita masih perkenalan gitu ya, hubungan manusia sebagai pelaku utama dalam sejarah. Nah, di bab yang sekarang kita lebih membahas mengenai ilmu sejarah. Karena jelas, walaupun mungkin kalian menganggap ini pelajaran sejarah dunia gitu, tapi saya kasih tahu dulu bocoran. Kita baru belajar sejarah dunia nanti semester 2. Otomatis sebelum kita belajar cakupan yang luas gitu ya, materi-materi yang lumayan seru gitu ya, otomatis kita harus tahu ilmunya dulu gitu kan. Nah, hanya saja sebenarnya ilmu sejarah gitu ya, itu adalah bagian dari apa yang akan kita pelajari sekarang. Jadi sebelum kita belajar mengenai ilmu sejarah itu apa, kita harus belajar dulu bahwa ilmu sejarah adalah bagian dari apa yang akan kita pelajari sekarang, yaitu ruang lingkup sejarah. Gitu. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah ruang lingkup atau cakupan sejarah itu sendiri. Nah, kalau masih bingung saya lanjut. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa ilmu sejarah itu sebenarnya adalah satu dari beberapa ruang lingkup sejarah. Makanya di sini saya tulis sejarah sebagai gitu ya. Nah, jadi ketika kita belajar ruang lingkup sejarah gitu, ada sejarah sebagai A, sejarah sebagai B, sejarah sebagai C, sejarah sebagai D. Dan sekitar beberapa pertemuan kita akan belajar ruang lingkup ini gitu. Nah, terus ruang lingkup sejarah itu apa aja sih gitu. Tadi saya juga udah kasih bocoran A, B, C, D, berarti ada berapa? 4 ya. Nah, dan saya juga udah kasih bocoran juga sebelumnya bahwa ruang lingkup sejarah yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Gitu. Eh, Logikanya, kenapa sejarah itu dipelajari di sekolah? Kenapa jadi salah satu mata pelajaran gitu ya? Kenapa menentukan kenapa ada KKM-nya? Kenapa nanti ada ulangan? Kenapa ada ujian? Karena itu ada ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan kan, yang nanti diadaptasi jadi mata pelajaran. Gitu. Nah, untuk ilmu sejarah nanti eh, kita bahas lebih lanjut gitu ya. Saya hanya kenalkan dulu. Yang berikutnya, sejarah sebagai peristiwa. Ketika kalian masih ingat bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu, udah jelas ya, sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu. Berarti tadi ilmu udah disebut. Dan jangan lupakan bahwa yang dipelajari dalam sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Gitu. Jadi jelas banyak banget peristiwa yang akan kita pelajari. Itu yang menyebabkan kenapa ada ruang lingkup sejarah, sejarah sebagai peristiwa. Gitu ya. Peristiwa adalah suatu hal yang benar-benar terjadi. Terjadinya di masa lalu, gitu kan.
Apakah proklamasi kemerdekaan ada peristiwa? Peristiwa, karena terjadi masa lalu. Apakah Bandung Lautan Api adalah peristiwa? Peristiwa, karena terjadi di masa lalu. Gitu ya. Yang berikutnya adalah sejarah sebagai kisah. Karena jangan lupakan bahwa sejarah adalah cerita kan. Gitu. Ketika misalkan kalian udah ilfeel duluan, udah bad mood duluan ketika merasa bahwa sejarah gitu ya. Sejarah bosan, boring misalkan. Gara-gara misalkan dulu guru sejarah atau guru SMP-nya kalau ngajar ngedongeng gitu ya, bikin ngantuk gitu. Salah gak? Ya sebenarnya nggak salah juga, karena sangat mungkin beliau itu sebenarnya sedang mengisahkan atau menceritakan sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah. Hanya mungkin karena ada metode yang kurang tepat gitu ya, kalian menerimanya berbeda gitu. Jadi kisah-kisah tadi nggak nyampe sama kalian. Tapi itu tidak menutup uh, kenyataan gitu ya, tidak menutup uh, emang faktanya bahwa sejarah itu kisah loh gitu. Kalian bisa lihat buku sejarah, hampir semuanya pasti kisah, hampir semuanya adalah cerita kayak gitu. Kayak gitu. Bahkan waktu saya masih kuliah, dosen saya bilang, guru sejarah yang baik itu yang bisa ngedongeng, yang bisa ngegambar, sama yang bisa nyanyi gitu. Karena ada lagu-lagu yang sebenarnya terinspirasi dari peristiwa sejarah. Nah, tadi yang di awal dosen saya bilang, guru sejarah yang baik itu yang bisa ngedongeng. Jangan lupakan dongeng cerita ada kisah juga gitu. Hanya saja mungkin ada guru sejarah yang dongengnya tidak terlalu bagus gitu. Itu yang menyebabkan kenapa kita boring misalkan. Semoga kalau sama saya nggak kayak gitulah ya gitu. Karena kita juga kan belum ketemu lah ya gitu. Dan terakhir, ruang lingkup sejarah yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Nah, kenapa sih sejarah itu dianggap sebagai seni? Karena jangan lupakan bahwa sejarah itu kan ilmu yang mempelajari peristiwa di masa lalu. Dari mana seorang penulis sejarah, dari mana seorang novelis sejarah, dari mana peneliti sejarah tahu apa yang terjadi di masa lalu, itu kan menggunakan jadi kenapa sih sejarah itu dianggap sebagai seni? Karena membutuhkan kecerdasan, atau di sini disebutnya intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu adalah kecerdasan untuk manusia. Jadi kalau hewan kan disebutnya insting gitu ya. Kalau manusia itu punyanya intuisi. Dari mana sih gitu seorang sejarawan tahu misalkan peristiwa yang terjadi tahun 45 pasti kan harus cerdas gitu ya. Tahun 45 misalkan pakaiannya kayak gini. Itu kan ada kecerdasan gitu. Udah gitu apakah mungkin ketika Kartini misalkan nulis surat
ke temannya di Belanda gitu ya, namanya Nyonya Abendanon. Apakah Kartini Deeman? Kan enggak juga. Di sini ada suatu kecerdasan yang dibutuhkan oleh seorang sejarawan gitu untuk memahami suatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan jelas intuisi ini butuh, kalau kata SpongeBob, imajinasi. Kenapa butuh imajinasi? Karena kita harus membayangkan banyak peristiwa, berbagai peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, jauh sebelum kita hidup gitu. Saya udah kasih bocoran minggu kemarin saya lahir tahun berapa gitu ya. Dan kalau saya membicarakan proklamasi berarti saya harus membayangkan peristiwa yang puluhan tahun sebelumnya gitu kan. Tahu apa misalkan saya, apalagi kalian, misalkan yang lebih muda dibanding saya. Pasti butuh imajinasi. Pakaian Soekarno gimana, mobilnya Soekarno gimana, Soekarno proklamasi, mikrofonnya gimana, dan sebagainya. Itu butuh imajinasi, butuh khayalan, gitu ya. Dan uh, imajinasi itu penting, gitu ya, termasuk dalam seni, gitu ya. Yang berikutnya adalah sejarah butuh emosi. Misalkan kalau kalian baca sejarah gitu ya, buku sejarah atau dulu diceritain sama guru sejarahnya misalkan Belanda jahat misalkan, Jepang jahat gitu. Pernah nggak sih kerasa ih jahat, ih eh saya bersyukur hidup di zaman yang sudah merdeka gitu. Pernah merasa seperti itu gitu? Atau misalkan ketika kalian nonton film sejarah tahu-tahu merinding misalkan, terharu gitu. Pernah merasa seperti itu? Kenapa? Karena ada unsur seni dalam sejarah. Ada emosi yang dilibatkan. Kenapa ada emosi? Karena jangan lupakan bahwa pelaku utama sejarah adalah manusia. Dan manusia pasti punya emosi. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak ngomongin tanggal segini terjadi apa, tanggal segitu terjadi apa. Enggak. Tapi ada emosi juga. Kayak gitu. Kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Itu kan ada perbedaan pendapat. Dan kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena masing-masing punya emosi. Soekarno gimana, golongan tua gimana, golongan muda gimana. Kayak gitu. Dan yang terakhir, sejarah sebagai seni adalah memiliki gaya bahasa sendiri. Terutama karena sejarah itu mempelajari masa lalu, berarti gaya bahasanya juga harus disesuaikan. Ketika tadi saya bilang bahwa apakah ketika Kartini ngirim surat ke Nyonya Abendanon di Belanda itu pakai deman gitu? Apakah gaya bahasanya cuy cuy, tahu gak? Atau misalkan sis sis, kan nggak kayak gitu juga gitu. Apakah Soekarno sama Hatta bilang hey bro? Nggak kayak gitu. Tapi ada gaya bahasa tersendiri sesuai dengan zamannya. Kayak misalkan kalau kalian pernah dengar Ganyang Malaysia, itu kan gaya bahasa ketika zaman atau periode demokrasi terpimpin. Dipopulerkannya sama Soekarno. Atau misalkan kalau kalian tahu meme gitu ya, jokes jokes yang menyatakan bahwa aduh ada tukang bakso atau
tukang nasi goreng bawa walkie-talkie misalkan. Saya takut hilang misalkan. Atau misalkan eh, kenapa gitu ya ada meme seperti itu karena dulu eh, Soeharto itu otoriter dan ketika dia menyatakan aman kan sangat mungkin orang-orang pada hilang. Jadi kalian bisa nanyain sama orang tua kalian bahwa Orde Baru itu segala murah bahkan Jawa juga murah gitu. Saking murahnya gitu. eh Ya ada orang yang dianggap berbahaya, tahu-tahu hilang gitu, diamankan gitu. Kalau bahasa Soehartonya gitu, gaya bahasanya seperti itu. Tahu-tahu besoknya dikarungin. Itu gaya bahasa. Kayak gitu. Begitu juga dengan eh, gaya bahasa apa namanya? Zaman-zaman tertentu gitu ya. Gitu. Jelas gaya bahasa era 2020 pasti beda dengan tahun 90-an atau dengan 2000 awal juga pasti beda. Seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas sejarah sebagai seni dulu. Saya sengaja bahasnya dari yang mudah dulu. Dan seperti biasa ada tugas. Tugasnya apa? Tentu berhubungan dengan sejarah sebagai seni. Nah, tugas 5. Ini ada poster nih, poster film sejarah. Tugasnya adalah saya minta kalian nonton film Sugia, film tahun 2012. Kalian sebenarnya udah lahir. Nah, udah gitu tugasnya apa? Kalian cari adegan yang menurut kalian paling berkesan, dialog yang paling berkesan, dan apa sih yang kalian dapat pelajari dari film ini? Gitu ya biasanya. Jadi karena tadi kita belajar emosi gitu ya dalam sejarah sebagai seni gitu. Otomatis kan kalau ada yang berkesan pasti kalian baper gitu kan, melibatkan emosi. Nah, nanti kalian cari eh, adegan yang paling berkesannya apa, udah gitu ada nggak sih dialog yang paling berkesan gitu. Karena biasanya kalau 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 film bagus kan dan kalian nangkep maknanya pasti ada dialog yang berkesan gitu. Kayak apa tuh? Mungkin kalian hafal dialog ini. Orang yang melanggar aturan memang sampah, tapi orang yang meninggalkan temannya lebih rendah dari sampah. Misalkan, kalian pernah dengar dialog itu gitu? Atau misalkan dialognya uh, I can do this all day. Misalkan. Itu kan dialog yang berkesan gitu atau quote-quote yang berkesan gitu. Dan yang terakhir, apa yang kalian dapat pelajari dari film ini? Nah, seperti biasa, saya kasih contoh tugasnya nanti kayak gini nih. Nah, adegan berkesannya apa gitu nanti kalian cantumin udah gitu kasih keterangan menitnya menit keberapa gitu. Udah gitu eh, dialog yang berkesannya apa gitu nanti tulis quote-nya gitu menit keberapa dan apa yang bisa kalian pelajari dari film ini. Ya itu saja untuk hari ini sebenarnya. Saya sengaja gitu ya karena eh, apa namanya supaya saya sengaja mulai dari yang mudah dulu gitu. Mulai dari yang mudah dulu
Makanya saya pilih sejarah sebagai seni sekaligus refreshing gitu buat kalian. Makanya saya suruh tonton. Karena saya minta nonton, tugasnya nanti boleh dikumpulkan atau nanti saya set di classroom itu paling telat hari Minggu jam 6 gitu ya. Nah, jadi kalian punya waktu banyak buat nonton. Saya nanti setting di classroom paling telat hari Minggu jam 6 gitu. Ya, eh, itu saja mungkin untuk hari ini. Untuk informasi lanjut mungkin nanti saya sampaikan lagi. Terima kasih. Selamat pagi.